Dari luar, rumah kayu itu tampak biasa. Dindingnya diselimuti lumut tipis, gentengnya tua dan berderit pelan jika angin kencang datang dari arah bukit. Tapi bagiku, rumah itu seperti dunia yang terputus dari segalanya. Disinilah aku tumbuh, dan disinilah aku dikurung. Tanpa pernah benar-benar diberi penjelasan mengapa. Aku tinggal bersama Mbak Lira, perempuan paruh baya yang sejak kecil kupanggil pengasuh, meski kadang lebih terasa seperti penjaga. Dialah yang mengurus makanan, kebun, dan semua hal kecil yang membuat rumah ini tetap berjalan. Tapi tidak pernah, sekalipun ia bicara tentang orang tuaku secara utuh. Hanya potongan-potongan kabur, seperti ibumu cantik tapi keras kepala, atau ayahmu orang baik, tapi terlalu percaya pada orang lain. Aku tidak pernah melihat makam mereka. Tidak tahu di mana mereka dimakamkan, kapan tepatnya mereka meninggal, atau apa penyebabnya. Semua orang di desa mengenalku, tapi menjaga jarak. Mereka menyapaku dengan sopan, tapi cepat-cepat menghindar jika aku mencoba bertanya tentang masa lalu. Seolah-olah aku membawa sesuatu yang tabu, sesuatu yang mereka semua tahu, tapi tak ada yang berani sebutkan. Satu-satunya hal yang menghubungkanku pada masa lalu hanyalah sebuah kalung kecil bergantung di leherku, dengan liontin berbentuk daun. Tidak ada nama, tidak ada pesan, tapi aku merasa kalung itu seperti janji, bahwa satu hari nanti aku akan tahu segalanya. Hari itu, saat aku sedang menyapu halaman belakang, aku menemukan sesuatu di balik semak-semak. Sebuah kunci besi tua yang jatuh entah dari mana. Benda itu kecil, berkarat, tapi terasa berat di tangan. Dan anehnya, begitu menggenggamnya, tubuhku menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena perasaan seperti dikenali. Malamnya, aku menyelinap ke loteng. Tempat itu hampir tidak pernah dibuka. Mbak Lira bilang isinya hanya barang-barang lama yang tidak penting. Tapi aku tahu, jika ada yang disembunyikan dariku, tempat itulah jawabannya. Di sana, di antara kardus berdebu dan koper tua, aku menemukan sebuah peti kayu kecil yang terkunci. Dan entah kenapa, kunci tua yang kutemukan, pas, peti itu berderit saat terbuka. Isinya, satu lembar foto tua, lusuh, tapi masih jelas. Di sana ada gambar seorang laki-laki, itu mungkin ayahku, dari cerita yang kudengar. Di sampingnya, berdiri seorang pria lain. Tidak tersenyum, matanya tajam. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk Mariska. Jika sesuatu terjadi padaku, sembunyikan dia. Jangan biarkan Erlan menemukannya." Aku terpaku. Mariska adalah nama ibuku. Tapi siapa Erlan? Dan mengapa ayahku begitu ketakutan pada orang itu? Untuk pertama kalinya aku sadar, hidupku bukan sekadar kesepian di rumah tua. Aku disembunyikan. Dan mungkin seseorang sedang mencariku. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap suara dari luar jendela membuatku gelisah. Kalimat di belakang foto itu terngiang di kepalaku terus-menerus. Jangan biarkan Erlan menemukannya. Siapa sebenarnya Erlan? Dan mengapa ayahku begitu takut padanya? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti lubang kecil di dinding yang perlahan melebar jadi jurang. Dan aku tak bisa menahan diri untuk tidak terjun ke dalamnya. Esok paginya, aku mengamati Mbak Lira lebih dalam. Gerak-geriknya. Nada suaranya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketegangan di matanya setiap kali dia menatapku. Seolah-olah dia menyimpan sesuatu yang besar. Atau menyesal. Aku kembali ke loteng saat Mbak Lira ke pasar. Kali ini, aku mencari lebih teliti. Dan di balik tumpukan buku usang, aku menemukan satu benda yang membuat jantungku berdetak lebih kencang. Sebuah peta tua yang digambar tangan. Ada lambang rumah yang ditandai dengan tinta merah dan garis samar menuju hutan kecil di ujung desa. Di sudut peta tertulis angka tahun 2006, tahun saat aku lahir. Ada getaran aneh di dada. Bukan rasa takut, tapi dorongan untuk tahu. Aku mengambil peta itu dan menyelipkannya di balik bajuku. Dan saat aku hendak turun dari loteng, aku melihat satu kardus kecil yang setengah terbuka, seakan memanggilku. Isinya hanya kain tua, pita rambut, dan selembar kertas terlipat rapi. Tapi saat kubuka, aku terdiam lama. Itu surat dari ibuku, Mariska. Aneska, jika suatu hari kamu membaca ini, berarti kau sudah cukup dewasa untuk tahu, kamu tidak ditinggalkan. Kamu diselamatkan dari orang-orang yang menginginkan tak hanya hartamu,
tapi juga keberadaanmu dihapuskan. Termasuk adik ayahmu, Erlan. Aku tahu dunia akan memutar cerita agar aku tampak seperti perempuan liar yang merebut anak keluarga besar. Tapi ingatlah, aku melawan mereka bukan karena benci, tapi karena mencintai ayahmu dan kamu terlalu dalam. Tanganku bergetar hebat. Di balik kata-kata itu, aku merasakan luka yang dalam. Ibu yang selalu kupikir meninggalkanku, ternyata berjuang sendirian. Melindungiku dari orang yang sangat dekat dengan ayahku sendiri. Saat itu juga, semua kenangan masa kecil yang samar mulai terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang tercecer. Mimpi buruk tentang teriakan malam hari. Kilasan wajah pria asing bermata dingin. Dan suara lembut yang selalu berkata, "Jangan keluar rumah, nak. Dunia belum siap menerimamu." Dan sekarang aku tahu, aku yang belum siap menghadapi dunia yang menyimpan wajah asli keluargaku. Hari masih pagi saat aku menyelinap keluar rumah. Mbak Lira belum pulang dari pasar, dan aku tahu, ini satu-satunya waktu yang cukup aman untuk menyusuri peta tua itu. Desa masih sunyi. Jalan setapak di belakang rumah membawaku ke pinggiran hutan yang sudah lama tidak kusentuh. Orang-orang desa jarang membicarakan tempat ini. Beberapa bilang angker. Tapi bagiku, tempat ini terasa lebih seperti ruang rahasia yang sengaja dihapus dari ingatan banyak orang. Langkahku menyusuri jalur yang hampir tak terlihat. Rumput liar tumbuh tinggi, semak berduri menjulur. Tapi aku terus berjalan, mengikuti garis samar di peta dan bentuk tanah yang sedikit lebih cekung dari sekelilingnya. Lalu aku menemukannya. Sebuah pohon tua berdiri sendirian. Kulitnya gelap, akar-akarnya mencuat keluar seperti tangan yang hendak meraih sesuatu dari dalam tanah. Tapi yang menarik perhatianku bukan bentuknya, melainkan goresan-goresan di batangnya. Awalnya kupikir hanya bekas waktu, tapi saat kuamati lebih dekat, pola itu jelas disengaja. Goresan berbentuk lingkaran. Di dalamnya ada 3 huruf, E, M, dan A. Aku menelan ludah. E bisa saja Erlan, M untuk Mariska. Tapi A adalah aku. Kudekatkan wajahku. Tepat di bawah lingkaran itu, tanah tampak lebih gembur, seolah pernah digali. Aku jongkok dan menyentuh tanahnya. Ada puing kecil dari batu bata, dan ujung logam berkarat. Aku menggali sedikit dengan tangan, dan menemukan fondasi bekas bangunan kecil, kemungkinan pondok atau gudang tua yang sudah lama runtuh. Tapi yang membuatku tercekat adalah benda yang terjebak di antara 2 lapisan tanah. Sebuah sepatu anak kecil, usang, penuh tanah, tapi masih utuh. Ukurannya kira-kira sama dengan ukuran kakiku saat berusia 5 tahun. Aku memandangi benda itu lama. Tidak ada penjelasan. Tidak ada nama. Tapi semuanya terasa familiar, seperti deja vu yang sangat kuat. Aku menoleh ke sekitar, mencoba mengingat. Dan saat itulah, samar-samar, aku mendengar suara langkah dari kejauhan. Cepat, berat, menyeret ranting. Aku segera bersembunyi di balik pohon. Dari sela dedaunan, kulihat seorang pria masuk ke area hutan itu. Wajahnya tidak asing. Dia salah satu tetua desa, Pak Darlan, pria yang tak pernah menatapku langsung saat aku lewat. Tapi hari itu, dia membawa tongkat logam dan menghampiri pohon tua itu dengan gerakan gugup. Seperti mencari sesuatu, atau memeriksa apakah ada yang datang lebih dulu darinya. Saat dia berjongkok dan menyentuh tanah yang tadi kugali, tubuhku kaku. Dia sedang mengawasi tempat ini, selama ini. Dan kalau begitu, bukan hanya aku yang mencari masa lalu, mereka pun sedang memastikan aku tidak menemukannya lebih dulu. Aku pulang dengan sepatu kecil itu terbungkus kain dan disembunyikan dalam tas. Meski tangan dan lututku lecet, aku merasa langkahku lebih ringan. Bukan karena lega, tapi karena rasa takutku kini punya bentuk. Orang-orang selama ini memang diam, tapi bukan karena mereka tidak tahu. Mereka hanya menutup mata, atau dipaksa untuk bungkam. Sepanjang malam aku mengingat-ingat wajah Pak Darlan. Ketika aku masih kecil, dia sering datang ke rumah. Duduk di beranda, berbicara pelan dengan Mbak Lira, sambil sesekali melirik ke arahku. Dulu kupikir dia hanya tetangga tua yang ramah. Tapi sekarang aku sadar, lirikan itu bukan sayang, itu pengawasan. Aku mulai memperhatikan segala hal yang biasanya kuabaikan. Setiap kali aku ke warung,
Ada mata yang menatap lalu cepat-cepat menghindar. Saat aku menyusuri jalan kecil di pinggir sawah, dua anak kecil berbisik dan berlari menjauh. Mereka tahu sesuatu. Tapi mereka juga takut. Keesokan harinya, aku nekat masuk ke balai desa. Bangunannya tua dan lembab. Aku tidak tahu apa yang kucari, hanya merasa sesuatu di sana akan membawaku ke petunjuk berikutnya. Di rak kayu berdebu, aku menemukan satu lemari dokumen dengan laci yang tidak terkunci. Di dalamnya tersimpan arsip warga tahun 2006-2007, tahun kelahiranku. Sebagian besar lembarannya kusam, tapi ada satu folder yang membuatku berhenti. Nama kepala keluarga, Erland Sumarto. Tanganku gemetar saat membalik halaman itu. Di sana tercatat bahwa Erland tinggal sementara di desa ini selama hampir 2 tahun. Tapi yang membuatku tercekat adalah kolom hubungan keluarga. Erland Sumarto, adik kandung almarhum Dr. Adrian Sumarto, istri Mariska. Tidak disebutkan anak, tidak disebutkan warisan. Tapi ada catatan kecil dengan tinta merah di pojok bawah halaman. Konflik hak waris ditangguhkan. Status ahli waris belum jelas. Aku sadar, seluruh hidupku telah dikepung oleh kebohongan. Selama ini aku dianggap tidak ada. Aku, putri dari seorang dokter yang pernah tinggal di desa ini, dihapus dari catatan keluarga agar hak warisku tak bisa diakui. Dan mereka berhasil selama aku tetap diam. Malamnya, aku duduk di teras. Mbak Lira menghampiriku dengan cangkir teh, tapi kali ini aku menatapnya dalam-dalam. Aku tidak bertanya, hanya diam. Tapi aku tahu dia mengerti bahwa aku sudah mulai mengingat dan mencari. Matanya tampak sayu. Tapi tetap tak berkata apapun. Hanya menepuk tanganku perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan seperti anak kecil yang dijaga, tapi seperti seseorang yang hendak dilepaskan menuju medan perang yang lebih besar. Siang itu panas terik. Angin tak banyak berhembus. Tapi langkah kakiku tak gentar saat menelusuri jalan setapak menuju ladang jagung di ujung timur desa. Aku sedang mencari jawaban. Bukan di kertas, bukan di dalam rumah tua, tapi di antara orang-orang yang dulu mengenal ayah dan ibuku. Aku berhenti di depan sebuah pondok kecil di pinggir ladang. Seorang lelaki muda sedang memperbaiki pagar bambu. Dari kejauhan ia tampak biasa saja. Kaos lusuh, celana kerja penuh tanah. Tapi saat dia menoleh dan menatapku, waktu seperti berhenti. Ada sesuatu di matanya, campuran terkejut dan penasaran. Seolah dia mengenaliku, sebelum aku memperkenalkan diri. "Aneska?" Tanyanya pelan, tapi tegas. Aku mengangguk pelan, meski tidak menyangka dia tahu namaku. Namanya Radith. Katanya dia baru kembali ke desa setelah lama merantau ke luar kota. Dulu, ibunya pernah bekerja di rumah kami sebagai penjahit. Ia sering bermain di halaman saat kecil, tapi aku benar-benar lupa. Dia bicara tenang, tapi dengan hati-hati. Dan dari caranya menyebut namaku, aku tahu. Dia tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. "Aku dengar kamu masih tinggal di rumah lama," katanya pelan. "Orang-orang bilang, kamu tidak pernah keluar desa. Tidak pernah benar-benar tahu siapa yang sebenarnya ingin kamu tetap di situ." Aku menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Dia tidak menjawab langsung. Hanya tersenyum miris dan menunduk. Kami duduk di bawah pohon kelapa tua dekat ladang. Awalnya hening. Tapi perlahan, pembicaraan kami mengalir. Tentang desa. Tentang orang-orang yang memilih diam. Dan sedikit demi sedikit, tentang masa lalu yang sepertinya juga menyisakan luka baginya. "Ayahku dulu sopir pribadi seseorang," ujarnya. "Seorang dokter, namanya Adrian." Jantungku berdetak lebih cepat. Dia sering mengantar dokter itu ke kota. Tapi suatu hari, dia pulang lebih awal dari biasa. Wajahnya pucat. Sejak hari itu, dia berhenti bicara soal keluarga dokter itu. Dan tak lama setelahnya, dia menghilang. Dibilang merantau. Tapi ibu bilang, dia tidak pernah pulang. Radith menatapku lama. Aku tidak punya bukti. Tapi aku selalu curiga. Ayahku tahu sesuatu yang membuatnya hilang begitu saja. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak sendirian. Bahwa ada orang lain yang juga kehilangan, juga menyimpan kepingan teka-teki yang belum selesai. Sebelum aku pulang, Radith memberiku satu informasi penting.
Kakekku dulu bekerja di penginapan tua di desa atas. Katanya, Erlan sempat menginap di sana beberapa malam sebelum kejadian besar terjadi. Aku mematung. Kejadian besar? Radit mengangguk. Hari ketika ibumu menghilang dari desa. Hari itu aku pulang dengan langkah lebih berat. Tapi bukan karena takut, melainkan karena aku tahu langkah berikutnya harus kubuat sendiri. Ke penginapan tua, ke tempat terakhir yang mungkin menyimpan jejak ibuku. Tapi sebelum malam datang, aku duduk lama di depan cermin. Untuk pertama kalinya aku bertanya, siapa sebenarnya diriku jika seluruh hidup ini dibangun dari kebohongan orang-orang dewasa? Pagi itu, aku berangkat sebelum matahari benar-benar terbit. Jalan ke arah penginapan tua itu melewati kebun pisang dan lereng kecil yang sepi. Tak banyak orang ke sana lagi sejak penginapan itu dinyatakan tutup 10 tahun lalu. Konon, pernah terjadi insiden di dalamnya. Tapi tak ada yang benar-benar mau bercerita. Aku menuruni tangga batu yang sebagian sudah rapuh, hingga tiba di bangunan kayu besar yang nyaris dilahap waktu. Cat dinding mengelupas, jendela retak, dan papan nama Wisma Bukit Cerah tergantung miring. Tapi yang mengejutkan, pintu depannya tidak terkunci. Ada bekas-bekas aktivitas. Debu tak menumpuk setebal dugaan. Di rak kayu dekat meja resepsionis, beberapa buku tamu masih tersimpan, dan di antara halaman terakhir, kutemukan nama. Erlan Sumarto, kamar 3B, 22 Februari 2007. Itu 3 minggu sebelum ibuku menghilang. Hatiku berdebar saat menaiki tangga. Langkah kakiku terasa nyaring di antara keheningan bangunan tua itu. Kamar 3B berada di ujung lorong. Pintu kayunya mengelupas, tapi masih bisa dibuka dengan dorongan pelan. Ruangan itu kosong. Tapi ketika aku menyapu pandangan, ada satu hal yang menarik. Cermin rias yang masih utuh. Di bawahnya, terdapat laci yang terkunci. Aku mencoba membukanya dengan ujung sisir logam kecil yang kubawa, dan berhasil. Isinya bukan benda aneh atau klise. Hanya selembar kwitansi pembayaran atas nama MS untuk penginapan selama 2 malam. Yang mengejutkan adalah tanda tangannya Mariska. Ibuku pernah ada di sini. Setelah Erlan, berarti dia menyusulnya, atau mencarinya, atau dihadapkan padanya. Lalu mataku menangkap sesuatu lain. Di belakang pintu, ada goresan yang kasar dan terburu-buru, seperti bekas benda tajam. Jika dilihat dari sudut tertentu, itu menyerupai 2 huruf besar, NS. Aku tidak tahu apa artinya. Tapi perutku tiba-tiba terasa dingin. Seolah-olah seseorang menulisnya di sana bukan sebagai pesan, tapi tanda. Tanda perlawanan. Atau peringatan. Saat aku berbalik hendak keluar, langkah kaki terdengar dari lantai bawah. Aku membeku. Bukan langkah sembarangan. Langkah tenang, berat, dan terlalu pasti. Aku menahan napas dan perlahan mengintip lewat celah pintu. Seorang pria berdiri di lorong bawah, mengenakan jas tua dan topi abu-abu. Wajahnya tak kelihatan, tapi posturnya menyerupai seseorang dari masa kecilku. Seseorang yang dulu sering berdiri di belakang ayah saat mereka bicara serius. Dulu, aku hanya tahu dia paman, Erlan. Aku menahan napas. Aku tak siap bertemu dia sekarang. Tidak di tempat ini. Tidak ketika aku belum tahu siapa sebenarnya diriku di matanya. Ancaman. Atau sisa dari sesuatu yang pernah dia hancurkan. Pelan-pelan aku mundur dan mencari jalan keluar lain. Lewat jendela kamar mandi yang setengah terbuka, aku melompat turun ke semak belakang dan berlari secepat yang kubisa. Hari itu, saat matahari mulai turun, aku baru sampai rumah dengan napas tersengal dan lutut luka. Mbak Lira menatapku seperti ingin bertanya banyak hal. Tapi aku tahu, ia juga sedang menggigit lidahnya sendiri untuk menahan semua yang sebenarnya ingin dia ceritakan sejak dulu. Aku melihat ke cermin. NS, 2 huruf itu terus berputar di kepalaku. Mungkin itu bukan tanda. Mungkin itu inisial nama yang sebenarnya milikku. Aku tak bisa tidur malam itu. NS, 2 huruf itu mengendap dalam pikiranku. Semakin kupikirkan, semakin aku merasa, itu bukan sekadar tanda. Itu bisa saja nama lahirku. Bukan Aneska Sumarto, seperti yang selalu kupercayai. Tapi mungkin, sesuatu yang lebih rahasia. Sesuatu yang mereka sembunyikan, agar tak seorang pun tahu siapa sebenarnya aku. Pagi-pagi sekali, aku duduk di ruang tamu bersama Mbak Lira.
Tanpa kata, tanpa paksaan. Hanya satu permintaanku padanya. Beritahu aku semuanya, sekarang. Dan dia melakukannya. Mariska, ibuku, adalah istri dari Adrian Somarto, kakak kandung Erlan. Mereka hidup tenang, sampai Adrian meninggal mendadak dalam kecelakaan mobil yang tak pernah jelas penyebabnya. Setelah itu, keluarga besar Somarto terpecah. Erlan datang ke desa bukan untuk merawat kami, melainkan untuk mengurus aset dan warisan. Tapi saat tahu ibuku sedang hamil besar dan menolak menandatangani dokumen penyerahan harta, segalanya berubah. Mbak Lira bersuara lirih. Ibumu tahu hidup kalian tak lagi aman. Maka setelah kamu lahir, dia mengganti namamu. Bukan nama keluarga ayahmu, bukan Somarto, tapi Nadia Surya, NS. Ibuku sempat bersembunyi, bahkan tinggal di penginapan tua itu demi menjauh dari Erlan. Tapi malam ketika dia hendak melarikan diri bersama bayi, dia dikejar. Mbak Lira hanya sempat menyelamatkanku. Ibuku tak pernah kembali. Laporan hilangnya Mariska ditutup begitu saja. Dianggap kabur. Dan aku dibesarkan sebagai Aneska, agar tak seorang pun mencari Nadia Surya. Anak sah satu-satunya dari pasangan Mariska dan Adrian. Warisan keluarga Somarto jatuh ke tangan Erlan. Dan aku sengaja dibuang dari catatan. Darahku berdesir. Aku tahu sekarang kenapa aku disembunyikan. Bukan karena mereka malu padaku, tapi karena aku satu-satunya yang bisa menggugurkan semua kebohongan yang mereka bangun. Sore itu aku mendatangi rumah Erlan. Rumah besar di tepi bukit, berdiri megah, tenang, dan penuh kepalsuan. Aku mengetuk pintunya tanpa ragu. Wajahnya berubah saat melihatku. Aneska, gumamnya. Aku berdiri tegak. Bukan, namaku Nadia Surya. Dia membeku. Dan di antara hening yang mendadak berat, aku tahu, dia takut. Bukan pada aku yang berdiri di depannya, tapi pada kebenaran yang sudah tak bisa dia tutupi lagi. Aku tidak ingin hartamu, kataku. Aku tidak ingin balas dendam, tapi aku ingin nama ibuku dibersihkan, dan aku ingin hidup dengan nama yang seharusnya. Erlan tak berkata apa-apa. Tapi di matanya, aku melihat sesuatu yang rapuh. Mungkin penyesalan. Mungkin hanya keterkejutan karena rencananya tak lagi utuh. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di tepi pemakaman tua desa. Tak ada nama di nisan yang kupandangi, tapi aku tahu, di bawah tanah ini, disinilah ibuku mungkin dikuburkan diam-diam. Di sampingku, Radit menggenggam tanganku. Kami tidak perlu bicara banyak. Kami sama-sama tahu, hidup kami dibentuk dari rahasia yang diwariskan. Tapi sekarang, kami punya pilihan. Untuk tidak mewariskannya lagi. Nama Nadia Surya kini ada di kartu identitasku. Bukan karena dendam, tapi karena kebenaran memang pantas punya tempat. Dan dari semua luka yang kutemukan, yang paling menyembuhkan adalah ini. Aku tidak hilang. Aku diselamatkan. Dan sekarang, aku memilih untuk hidup sebagai diriku sendiri.